Bab 61. Apa maksudmu pergi lihat-lihat? Jika kamu ingin melihat, maka lihatlah sendiri. Nenek Fitri berbicara dengan dingin. Dan barulah mengingat jika Isabel bukanlah Isabel yang dahulu. Isabel, bukan ini maksud nenek. Nenek hanya merasa... Nenek Fitri masih ingin berbicara lebih banyak. Tetapi, sayangnya, Isabel sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Karena apa yang harusnya dia katakan, dia sudah mengatakannya semua. Dan hal sisanya tidak ada hubungannya dengannya sama sekali. Nenek, aku tidak akan berpikir begitu banyak. Isabel dengan cepat membalas nenek dan berbicara dengan ringan. Tubuhku tiba-tiba merasa tidak nyaman. Aku pulang terlebih dahulu. Baik-baik. Kamu jagalah dirimu baik-baik. Nenek Fitri masih mengharapkan hadiah sekumpulan uang dari Isabel. Dan sekarang bukan saatnya untuk beradu pendapat bersama Isabel. Dia lebih ingin mengetahui bagaimana bisa anak paling kecilnya bersama menantunya mengambil pergi uang 200 juta. Isabel berjalan keluar dari kamar Nenek Fitri. Tidak berjalan begitu lama, melihat Ravindra yang sedang berdiri di kejauhan. Pada saat Ravindra melihat Isabel yang sedang berjalan keluar, dengan ekspresi penuh dengan rasa lelah, tidak bisa menahan dan menarik Isabel masuk ke dalam pelukannya. Aku tidak apa-apa. Isabel menjawab dengan ringan. Kali ini dia menolak pelukan dari Ravindra. Dia benar-benar merasa sedih. Dan pada saat ini, dia begitu ingin mencari orang yang bisa dia peluk dan diandalkan. Ravindra, terima kasih pelukan yang kamu berikan sementara untukku. Aku hanya bersandar sebentar. Hanya sebentar. Dari dada Ravindra, Isabel bisa merasakan kehangatan. Membuat hati Isabel perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Kali ini, dia ingin sedikit lebih tamak. Ravindra, terima kasih karena kamu sudah menenangkanku. Ravindra menundukkan kepalanya, jatuh kepada kepala Isabel. Dia sepertinya belum pernah seserius ini melihat satu orang wanita. Dahulu, dia sama sekali tidak pernah berpikir wanita yang berada di pelukannya ini begitu membuat tertarik orang. Sama sekali tidak pernah merasa jika kelebihannya bisa membuat matanya terus menatap ke arahnya. Tetapi wanita ini sekali demi sekali membuat dia terus ingin melihatnya. Sekali demi sekali membuat dia terus menghentikan pandangannya kepadanya. Sekarang, dia yang berpura-pura berjuang memaksakan senyumannya, membuat dia semakin merasa sakit. Dalam hidup pertama kali, terdapat sebuah emosi yang tidak rela melepaskan. Nantinya setelah selesai makan malam, kita akan pergi dari sini. Isabel dengan ringan berbicara.
Tempat ini benar-benar membuatku tidak ingin berada di sini, walaupun 1 menit pun. Baik, Ravindra menyetujui. Hanya menggunakan 1 kata yang sangat mudah, tetapi membuat hidung Isabel terasa masam. Orang luar bahkan mempertimbangkan perasaannya. Mengapa keluarga Hosashi selain diri sendiri dan ibunya, maka akan membuli dirinya? Diri sendiri sejak awal tidak pernah mengharapkan agar keluarga Hosashi berbuat baik kepada ibunya. Hanya mengharapkan mereka tidak perlu menyusahkan ibunya. Itu sudah cukup membuat dia merasa puas. Ayahmu sudah datang. Hapuslah air matamu. Ingat, kamu harus tersenyum. Ravindra berbicara dengan ringan. Bola mata bersinar. Ayahmu sepertinya ingin berbicara denganmu. Mendengar Ravindra yang mengatakan hal ini, membuat Isabel dengan segera menegapkan tubuhnya, menyalurkan tangan dan menghapus air mata. Pada saat Isabel memutarkan kepala dan melihat ayahnya yang sedang berjalan menghampirinya, melihat ekspresinya yang terdapat sebuah peperangan dan keraguan, apakah sedang terjadi sesuatu? Ayah, apakah ada terjadi sesuatu? Isabel bertanya terlebih dahulu. Isabel, kalian apakah nantinya ingin masuk ke kota? Ayah Isabel bertanya dengan hati-hati. Benar, Isabel menjawab. Kami sudah membawa begitu banyak orang. Di rumah sama sekali tidak cukup. Maka dari itu, malam ini kami ingin pergi ke hotel. Maka, apakah kalian bisa memberikanku tumpangan? Mata ayah Isabel berbinar, berbicara dengan penuh harapan. Saat ini, kendaraan untuk pergi ke kota sudah tidak ada. Kamu lihat. Isabel pada saat ini tertawa. Tentu saja boleh. Ayah, nantinya berkatalah kepada ibu. Kalian bersama pergi ke kota. Aku ingin membelikan kalian baju baru. Mendengar Isabel yang berkeinginan membelikan dia baju, ayah Isabel merasa begitu bahagia. Menggenggam tangannya dan berkata, "Baik-baik, Isabel sangat berbakti. Ayah sangat senang." Memikirkan neneknya yang melakukan hal yang tidak baik kepada ibunya, dan ayahnya hanya melihat saja. Tetapi, mau bagaimanapun, dia hanyalah ayah tirinya. Isabel tersenyum dan berkata, "Ayah, bersiap-siaplah dengan ibu. Nantinya kita akan pergi." "Baik-baik." Ayah Isabel merasa begitu gembira pergi meninggalkan. Tatapan Ravindra jatuh kepada tubuh ayah Isabel.
seperti sedang memikirkan sesuatu. Jika Isabel tahu ayahnya sebenarnya, sudahlah, hal ini lebih baik tidak usah mengatakannya. Emosinya sekarang sedang tidak stabil. Dalam waktu ini, lebih baik tidak memberitahunya terlebih dahulu. Menunggu hingga jam 3 pada saat semua orang sudah selesai makan dan minum, Nando memandu semua orang untuk membereskan barang mereka baik-baik. Isabel menggandeng lengan ayah dan ibunya, membawa mereka masuk ke dalam mobil. Ayah dan ibunya pertama kali menaiki mobil tingkat atas. Tidak berani memegang apapun. Isabel tertawa dan berkata, "Ayah, ibu, jangan begitu serius. Tidak apa-apa." Ravindra tertawa menganggukkan kepala. Demi Isabel, dia akan berusaha membuat dirinya terlihat menjadi menantu terbaik. Tentu saja, hanya demi menambah nilainya. Melihat Isabel yang menaiki mobil kelas atas, mata Tiffany terbakar amarah. Atas dasar apa? Atas dasar apa semua hal yang baik harus diberikan kepada Isabel? Dan sekarang, Paman dan Bibi juga mendapatkan keuntungan. Semua kehormatan ini, mengapa bukan miliknya? Isabel melihat seluruh keluarganya yang berada di depan pintu. Dengan tidak berdaya menghembuskan nafas. Kepulangan kali ini, keluarga Kitadara sudah menyiapkan begitu banyak hadiah. Setiap keluarga sudah menyiapkan hadiah berharga. Tetapi, meskipun begitu, neneknya sendiri masih tidak lupa untuk tetap meminta uang 20 juta dari dirinya. Jika bukan dirinya menyebut paman dan bibinya yang mengambil uang 200 juta, takutnya neneknya tidak akan semudah itu membiarkannya pergi meninggalkan bukan terhadap keluarganya sendiri, membuat diri sendiri benar-benar merasa sangat kecewa. Rombongan mobil perlahan-lahan pergi meninggalkan. Sekali lagi menarik perhatian penduduk desa. Wajah Nenek Fitri cukup cemerlang. Menunggu hingga rombongan mobil tersebut hilang dari pandangan mereka. Tiffany tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Ini semua salah Isabel. Jika tidak dia masih bisa berada di sini lebih lama." Mendengar anak perempuannya berbicara, Bintara termenung. Dia pertama kali meminta konfirmasi dari putrinya. "Tiffany, apa yang kamu katakan? Siapa yang baru saja kamu katakan? Masih ada siapa lagi?" Tiffany menjawab dengan marah. "Dari sisi mananya Isabel lebih baik dariku? Atas dasar apa semua hal baik diberikan untuk dirinya?" Bintara terdiam. Tidak menyangka putrinya bisa menyukai suami Isabel. Itu merupakan suami kakaknya. Tetapi Bintara kembali berpikir, Ravindra begitu memiliki uang.
Jika menjadi menantunya, maka di masa depan dia tidak perlu lagi memikirkan masalah uang. Bintara memutar bola matanya dan berkata, Isabel sekarang sedang hamil. Tubuhnya pasti tidaklah mudah. Tiffany, kamu cepat pergi mencari Sun Yang. Dia memiliki mobil. Dia bisa membawamu pergi ke kota. Ibu, Tiffany terdiam. Tidak menyangka ibunya sama sekali tidak mencegahnya. Menunggu apa lagi? Bintara mendorong Tiffany. Apa yang kamu katakan benar. Isabel tidaklah termasuk apa-apa. Atas dasar apa dia mendapat semua kemewahan ini? Putriku, dari mananya tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Sekarang, Isabel telah hamil. Tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Kamu cepat pergi, biarkan Ravindra memiliki kesan baik kepada dirimu. Sisanya, bukankah hanyalah masalah biasa? Tiffany mengetahui jika saat itu ibunya dengan sukses menikah dengan ayahnya. Karena dia telah hamil terlebih dahulu, merebut ayahnya dari tangan teman baiknya. Karena ibu Tiffany sudah hamil, maka dari itu ayah Tiffany baru mau tidak mau harus menikahi ibunya. Jika Isabel mengetahui pemikiran Tiffany dan Bintara, dia pasti akan menghembuskan nafas. Benar-benar seperti apa ibunya, maka akan seperti itu jugalah anaknya. Pada saat itu, Bintara menggunakan cara itu untuk merebut kekasih sahabat baiknya. Dan sekarang, Tiffany juga ingin mengikuti jalan ibunya. Merebut suami kakaknya. Benar-benar keluarga jahat. Isabel mengobrol bersama ayah dan ibunya. Tidak ada orang keluarga Hosasi bisa dengan santai mengobrol. Tidak ada tekanan dari ibu mertua. Ibu Isabel begitu merasa alami, membahas begitu banyak bersama Isabel. Meskipun ayah Isabel selalu memiliki sifat mendiam, tetapi perkataan dia hari ini sungguh sangatlah sedikit. Isabel yang melihat ayahnya selalu tidak fokus, begitu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Melewati waktu selama 1 jam, rombongan mobil memberhentikan mobilnya di pintu hotel. Isabel bersama dengan ibunya turun dari atas mobil, tertawa dan berkata, "Ibu, Ravindra sudah memesankan kamar untuk ibu dan ayah. Malam ini beristirahatlah baik-baik di dalam hotel. Nantinya aku akan membawa kalian membeli baju. Kalian menyukai apa? Katakan saja padaku. Mohon untuk jangan merasa tidak enak kepadaku. Kamu sekarang jangan sembarangan menghamburkan uang. Jika ada uang, maka simpanlah." Ibu Isabel berkata dengan sendu. "Hari ini, ibu membuka mulut untuk meminjam uang darimu. Juga tidak memiliki cara lain.
Itu semua didesak oleh nenekmu. Kamu, jika ada uang simpanlah untuk dirimu sendiri. Nantinya memiliki anak, maka kamu akan lebih banyak lagi mengeluarkan uang. Isabel tersenyum menggelengkan kepala, tidak menjelaskan. Dia ingin melahirkan anak. Mana bisa jatuh ke bagian dirinya yang menghamburkan uang. Keluarga Kitadara sudah menyiapkan segala kebutuhan anaknya. Isabel melihat ayahnya yang kembali tidak fokus. Benar-benar tidak bisa menahan dan bertanya, "Ayah, kenapa?" Tidak ada apa-apa." Ayah Isabel menjawab sembarangan. Dia mengatakan seperti ini, tetapi tidak berhenti melihat handphone. "Ayah, hari ini kenapa? Apakah ada sesuatu hal? Mengapa selalu melihat waktu?" Ravindra berkata, "Aku memiliki sesuatu yang harus kuurus. Kamu bawalah beberapa pengawal. Sepanjang perjalanan harus hati-hati." "Ibu, maaf kali ini aku tidak bisa menemani ibu berbelanja." "Iya, kamu pergilah mengurusi urusanmu. Tidak usah memperdulikan aku." Ibu Isabel segera menjawab. Menantunya ini begitu sopan dan hormat. Dia sudah mengetahuinya. Dia tidak akan mungkin berani membuat menantunya yang memiliki derajat tinggi menemaninya belanja. Setelah Isabel dan ibunya berpamitan dengan Ravindra, merasa begitu bahagia berbelanja. Karena Ravindra sudah menggantikan Isabel meminjamkan uang kepada paman bibinya. Maka dari itu uang di dalam kartunya hanya tersisa 100 juta. Dan Isabel berniat untuk menggunakan uang itu baik-baik membelikan ibunya baju. Baru berjalan hingga pintu pusat pembelanjaan, ayahnya tiba-tiba berkata, "Isabel, aku tiba-tiba baru berpikir jika nenekmu menyuruhku melihat satu barang. Kamu pergilah berbelanja dahulu. Nantinya aku akan menelepon kalian." Isabel termenung. Mata Isabel bersinar terang. Dia dahulu tidak bisa seperti ini. Tetapi Isabel juga tidak berpikir terlalu banyak. Terlebih dia tidak menyukai dan tidak bersedia memberikan uang kepada neneknya. Maka dari itu menganggukkan kepala dan berkata, "Baiklah, maka aku akan pergi dengan ibu terlebih dahulu. Setelah selesai, teleponlah kami."